Hormati Ketua Konsorsium Tular Nalar, Bapak Abdurrahim Ghazali. Selamat bergabung, Bapak. Yang kami hormati Senior Analis Government Affairs and Public Policy Google Indonesia, Ibu Ariana Santoso. Selamat datang, Ibu. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi serta jajarannya, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai dengan 16 beserta jajarannya yang telah hadir pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat bergabung. Yang kami hormati Koordinator Pembelajaran Ibu Dewi Wulandari, Subkoordinator Teknologi Pembelajaran dan Pendidikan Inklusif Bapak Fajar Priyautama, Bapak Muhammad Sulhan dan Ibu Santi Indra Astuti dari tim Konsorsium Tular Nalar. Yang kami hormati seluruh tim baik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta tim dari Konsorsium Tular Nalar, selamat bergabung. Kami sampaikan juga selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. Mohon maaf tidak dapat kami ucapkan satu persatu pada acara webinar launching modul Tular Nalar dalam Sepada Indonesia dengan tema penguatan modul literasi digital di pendidikan tinggi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmatnya yang telah diberikan kepada kita, serta semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik hadirin sekalian, marilah kita awali acara webinar pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk posisi siap. Ya, aku nonton sekali aja. Aku dukung sampai aja. Selesai. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Ketua Konsorsium Tular Nalar. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Abdurrahim Ghazali. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kiki Yuliati, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang saya hormati Ibu Ariana Sanoso dari Government Affairs
and Public Policy Google Indonesia, Bapak, Ibu, pejabat yang hadir di dalam Zoom meeting ini, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga para pembicara dan yang kami cintai para peserta, dosen, guru dari seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, acara kita pada pagi hari ini merupakan rangkaian terakhir sebenarnya dari acara konsorsium tular nalar yang sudah kami mulai sejak Mei 2020 ya. Nah, konsorsium yang kami maksud adalah Ma'arif Institute, Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan Love Frankie yang didukung penuh oleh Google.org ya, dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, PP Muhammadiyah, dan juga beberapa asosiasi guru dan dosen serta pihak-pihak lain yang juga bekerja sama dengan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita yakin betul bahwa setiap kejadian, apakah kejadian itu menguntungkan atau tidak terhadap kita, bagi kita sebagai manusia-manusia yang bijak adalah bagaimana mengambil hikmah dari kejadian-kejadian itu, termasuk pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Nah, di antara hikmah yang dapat kita ambil adalah bagaimana kita dengan lihai dan saksama bisa menjalankan kegiatan-kegiatan secara daring, dan dalam proses kegiatan itu di antaranya kita telah melahirkan kurikulum tular nalar ini, kurikulum pembelajaran daring yang modulnya sekarang ini sudah terintegrasi dengan sistem pembelajaran daring di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nah, modul pembelajaran daring ini kami konsorsium telah melaksanakannya, telah implementasikannya dalam 240 kelas daring di 261 kota yang melibatkan 1.412 dosen, 291 universitas, 7.535 guru dan dosen guru, dan 20.852 mahasiswa dan dosen. Jadi sudah terbukti dan sudah kita laksanakan secara efektif dalam proses pembelajaran daring. Nah, setelah modul ini terintegrasi dengan sepada, kita berharap nanti akan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi, akan meningkatkan kecerdasan mahasiswa termasuk juga dosen dalam literasi digital, sehingga tujuan Indonesia sebagai negara yang maju nanti akan tercapai. Dan segenap perguruan tinggi kita, segenap mahasiswa dan dosen mampu memberikan kontribusi yang konstruktif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan kemajuan bangsa secara lebih khusus lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kepada semua pihak
yang terlibat membantu suksesnya acara ini, kami atas nama konsorsium menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada pihak Google.org, kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan seluruh asosiasi guru, dosen, mahasiswa, dan semua kalangan yang terlibat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan apabila dalam semua proses yang kami lakukan terhadap banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami, apapun yang kami lakukan akan memberikan kontribusi yang positif, yang konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Abdurrahim Ghazali. Baik, meningkat ke acara selanjutnya, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Senior Analis Government Affairs and Public Policy Google Indonesia. Dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Ibu Ariane Santoso. Ya, selamat pagi. Mohon maaf tadi masih belum bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan selamat pagi tentunya. Yang terhormat Ibu Kiki Yulianti selaku Direktur Belmawa Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Bapak Abdurrahim Ghazali selaku Ketua Konsorsium Tular Nalar, Bapak Muhammad Sulhan selaku Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPIKOM, dan rekan-rekan Tular Nalar juga, dan di sini yang saya sering kontak cukup intensif, Ibu Santi Indra Astuti sebagai tim penyusun modul. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan yang sangat saya kasihi dari berbagai organisasi pemerintahan maupun swasta, dunia akademisi, dan juga masyarakat atau civil society. Perkenalkan, saya Ariane Santoso dari tim Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia. Terima kasih sekali sudah diundang dalam acara peluncurannya. Dan juga terima kasih untuk seluruh partisipan sudah hadir dalam acara launching modul Tular Nalar dalam Spada Indonesia dengan dukungan dari Kemendikbudristek. Program ini merupakan komitmen kami mendukung peningkatan kapasitas literasi digital yang inklusif, terutama menargetkan pelajar di tingkat pendidikan tinggi. Rekan-rekan semua, setiap harinya masyarakat di seluruh dunia itu sudah cukup familiar dalam menggunakan platform Google untuk mengakses informasi berkualitas tinggi, untuk memverifikasi hal-hal yang mungkin didengar dari pembicaraan atau juga mempelajari lebih lanjut tentang informasi secara global. Bahkan kata Google sendiri juga udah termasuk sebagai kata kerja sekarang ya. Kalau misalnya dengar sesuatu, bentar saya Google dulu gitu. Dan maka dari itu sebenarnya kalau dari Google sendiri, misi kami adalah mengelola informasi dunia dan membuatnya menjadi bisa diakses dan bermanfaat secara universal oleh semua orang. Dan karena misi yang sangat besar itu, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, mungkin nanti juga kalau rekan-rekan ada yang belum tahu perbedaannya, bisa lihat modulnya di Spada. Itu bertentangan dengan misi tersebut, karena berita hoax itu sangat tidak sejalan dengan misi utama kami dalam memastikan informasi yang tersedia itu berkualitas. Maka karena itu kami berinvestasi untuk melawan segala upaya yang bertujuan untuk menipu atau membahayakan
masyarakat, serta untuk menekan penyebaran informasi berkualitas rendah pada produk dan layanan kami. Maka itu kami juga menggunakan pendekatan multi aspek dalam menangani permasalahan ini. Yang pertama adalah memaksimalkan kualitas dalam sistem peringkat kami. Jadi kualitas informasi yang disajikan itu kami pastikan memiliki kualitas yang baik, yaitu mengedepankan berita yang kredibel dan berkualitas dalam peringkat penelusuran, yaitu Google Search ya, sehingga pengguna dapat memperoleh sumber yang memadai dan terpercaya. Kedua itu melawan pelaku kejahatan serta melindungi pengguna kami. Nah, yang ketiga ini yang sangat relevan dengan acara ini adalah memberdayakan pengguna dengan literasi media dan juga pembelajaran konteks. Dilakukan dengan berpartner dengan pakar literasi media untuk mengembangkan pelatihan, membantu peserta memahami cara untuk mendeteksi misinformasi dengan lebih baik. Di samping itu juga kami mendukung jurnalisme berkualitas dengan berpartner dengan ekosistem berita. Kami selalu ingin waspada terhadap ancaman yang muncul dan responsif terhadap pengembangan baru. Karena itu kami juga berinvestasi terhadap teknologi yang kami gunakan untuk melawan kesalahan informasi yang berbahaya. Terutama dalam konteks pandemi kemarin juga itu banyak hal-hal yang kami lakukan dengan berinvestasi di teknologi itu sendiri. Nah, kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, penerbit, perusahaan teknologi dalam melawan informasi dan disinformasi itu merupakan kunci. Karena itu di Indonesia kami udah bekerja sama dengan berbagai macam institusi dari pihak swasta, pemerintah, akademisi, atau lembaga non-profit. Kami yakin dalam menjalankan kemitraan di berbagai kawasan, kami juga harus memahami konteks-konteks lokal dengan isu-isunya yang mungkin sangat spesifik terhadap konteks tersebut, sehingga solusi yang ditawarkan itu juga menjawab tantangan khusus yang dihadapi rekan-rekan komunitas. Nah, maka itu lahirlah program Tular Nalar yang merupakan salah satu program kemitraan yang kami sangat banggakan karena ini menunjukkan konteks lokal yang begitu tinggi dalam melawan misinformasi, disinformasi. Tentu ini juga tidak lepas dari hasil kerja keras mitra-mitra yang tergabung dalam konsorsium Tular Nalar. Jadi tahun 2020 awalnya itu google.org, lembaga filantropis Google, melakukan konsorsium beranggotakan yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Abdul Rohim, Mavindo, Ma'arif Institute, dan La Frankie meluncurkan Tular Nalar, yaitu program literasi digital khusus bagi insan pendidikan di Indonesia. Fokusnya adalah penyediaan materi pembelajaran untuk mengasah cara berpikir kritis, makanya Tular Nalar. Kalau sering kami translate dalam Inggris itu spreading common sense, begitu ya. Untuk membantu para dosen, guru, mahasiswa-mahasiswi menghadapi tantangan yang mereka hadapi di lingkungan pembelajaran dalam konteks melawan berita hoax. Selama 2 tahun terakhir, program Tular Nalar, tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Abdul Rohim, telah melatih kurang lebih 28.000 dosen, guru, mahasiswa-mahasiswi sekolah dalam lebih dari sesi 200 pelatihan digital di seluruh Indonesia. Dengan peluncuran modul Tular Nalar dalam Spada LMS, kami berharap lebih banyak lagi pengajar dan pelajar dapat mengakses modul literasi digital untuk melawan berita hoax. Tahun ini sebenarnya untuk turut meningkatkan kapasitas literasi digital, Mavindo juga fokus untuk menargetkan warga lansia dalam program Tular Nalarnya. Targetnya itu kurang lebih 6.000 peserta yang dilatih di berbagai macam kota. Harapannya dalam dapat mengatasi persoalan keterbatasan kemampuan lansia dalam mengakses perangkat digital dan meningkatkan kemampuan lansia dalam memverifikasi informasi.
Nah, ini program yang secara paralel berjalan, makanya kami juga tentu sangat senang. Dan kami terakhir adalah tentu saja dalam masa-masa yang baru, semoga ini akhir pandemi ini, tentu dibutuhkan metode-metode yang inovatif dan baru dalam melawan misinformasi, disinformasi. Maka besar harapan kami agar peluncuran modul Tular Nalar dalam Sepada ini juga dapat melahirkan lebih banyak lagi kolaborasi lintas sektor dalam melawan misinformasi disinformasi melalui cara berpikir kritis di Indonesia. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih untuk semua rekan mitra yang memang sudah di garda terdepan dalam mendukung literasi digital di Indonesia. Terima kasih banyak dan salam. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Ariana Santoso atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini oleh PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Kiki Yuliati. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan kepada Bapak dan Ibu yang baru saja merayakan Waisak pada hari Senin yang lalu, semoga Tuhan memberkati dan Bapak Ibu dapat menjalani atau telah menjalani perayaan Waisak dengan hikmat dan penuh kebahagiaan. Bagi Bapak dan Ibu yang baru saja merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ibu dan Bapak sekalian, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, Bapak Ibu dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, wilayah 1 sampai 16, baik kepala LLDT ataupun yang mewakili, para koordinator pembelajaran beserta seluruh timnya, Bapak dan Ibu tim konsorsium Tular Nalar, kemudian para dosen peserta webinar Tular Nalar, serta panitia dari Belmawa yang telah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih telah berkenan memenuhi undangan kami menghadiri webinar pada pagi hari ini. Seperti tadi disampaikan di awal oleh Pak Gozali maupun dari Mbak Ara dari Google, ya, kita memang disadari atau tidak, diakui atau tidak, sudah menjadi insan digital. Sedikit banyak kita akan berurusan dengan berbagai kepentingan yang harus kita selesaikan menggunakan teknologi informasi atau teknologi digital yang sering kita sebut, dan penggunaan teknologi itu sudah bahkan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Beberapa candaan di kalangan anak muda itu adalah 9 bahan pokok itu menjadi 10, yaitu yang terakhir adalah pulsa. Ada yang bilang, oh enggak, sekarang 11 bahan pokok, pulsa plus sinyal. Jadi percuma punya pulsa tidak punya sinyal, tetapi percuma punya sinyal tidak punya pulsa, begitu. Itu anak-anak sekarang itu menyampaikannya seperti itu. Ibu dan Bapak sekalian, seiring dengan kemajuan teknologi, kemudian bagaimana kita bisa dapat mengambil, mengumpulkan, sekaligus mengelola dan memanfaatkan data serta informasi, maka segala hal untuk meningkatkan pengetahuan itu sudah kita sebut sebagai di ujung jari. Persoalannya adalah tinggal apakah Ibu dan Bapak atau kita semua atau adik-adik mahasiswa kita itu pingin tahu atau tidak. Begitu mereka pingin tahu, tadi sudah dikatakan kita Google saja, gitu ya. Nah, persoalannya sekarang adalah kemudahan kita mengakses informasi melalui teknologi, apakah sudah menggiring kita menuju upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika Ibu dan Bapak perhatikan atau renungkan kembali pesan di
pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di sana dinyatakan bahwa salah satu alasan kita menyatakan kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak cukup hanya dengan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan pengetahuan itu untuk bisa membentuk perilaku dan cara pikir, cara pandang yang cerdas. Ibu dan Bapak sekalian, juga dalam 2 tahun terakhir ini kita mendapat hikmah pembelajaran pengalaman yang sangat berharga dengan adanya pandemi COVID-19. Sebelumnya kami dari dunia pendidikan tinggi itu sudah sering punya lelucon begitu ya, mengatakan kalau kita kumpulkan data di Indonesia, itu sebelum pandemi ya, kalau kita kumpulkan data di Indonesia, berapa jumlah jamban ya, dengan di sebuah rumah tangga dengan jumlah handphone, itu barangkali lebih banyak jumlah handphone. Jadi kita bahkan bilang, siapa yang berani mengumpulkan data tentang itu gitu. Berapa jumlah jamban dan berapa jumlah handphone. Masih banyak orang Indonesia yang tidak punya akses terhadap jamban yang sehat, tidak memiliki akses terhadap air bersih, tetapi mereka punya akses terhadap informasi melalui handphonenya. Jadi menurut data yang dikeluarkan oleh Hootsuite and We Are Social pada Januari 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta atau setara dengan 73,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Itu pengguna langsung. Pengguna tidak langsung, saya yakin lebih besar dari itu. Pengguna tidak langsung itu antara lain misalnya generasi saya yang mungkin tidak membuka langsung Google-nya gitu ya Mbak. Tetapi terus tanya sama anaknya, kita mau kemana? Oh kita mau ke sini. Cara jalannya gimana? Kita udah pakai Google Map gitu ya. Nah untuk orang-orang itu pengguna tidak langsung boleh jadi angkanya menjadi lebih besar dari 204,7 juta ini. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 191,4 juta orang dengan usia antara 16 hingga 64 tahun menjadi pengguna aktif di media sosial. Dan saya yakin dengan adanya pandemi, ini menjadi rentang usianya menjadi lebih besar. Bukan hanya 16 sampai 64 tahun, boleh jadi lebih besar. Karena setahu saya, kerabat-kerabat saya di sekitar saya yang usianya lebih dari 70 tahun pun sekarang menggunakan jasa mobile banking, ya, sudah menggunakan jasa pengantaran makanan atau belanjaan menggunakan ojol, ya. Nah, jadi kalau boleh jadi di sekitar kita data ini sebetulnya lebih besar dari apa yang tercatat, dan dengan munculnya pandemi kita semakin yakin bahwa kemampuan kita memanfaatkan teknologi menjadi salah satu faktor yang memudahkan kehidupan kita. Ya, di satu sisi ketersediaan internet, kemudahan akses terhadap teknologi, terhadap informasi itu merupakan hal yang positif dan bermanfaat. Namun di sisi yang lain kita masih harus terus meningkatkan kemampuan kita untuk memilah dan memilih informasi. Kita harus terus meningkatkan kemampuan masyarakat kita, terutama mereka yang berada di perguruan tinggi, untuk mampu secara kritis mencerna informasi yang berseliweran atau informasi yang begitu banyak di ujung jari kita semua, untuk kemudian memanfaatkan mana yang bermanfaat bagi kita, kemudian mengaitkan informasi satu dengan yang lain, kemudian dan lalu memanfaatkan dengan lebih besar lagi. Ibu dan Bapak sekalian, hasil survei literasi digital nasional tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kata Data Insight Center itu menyatakan bahwa secara nasional indeks literasi digital di Indonesia masih berada pada level sedang, dengan skor 3,49 dari skala skor maksimal 5 atau skala skor 0 sampai 5. Nah, Ibu dan Bapak,
sebegitu besar akses kita terhadap informasi melalui teknologi informasi, teknologi digital, tetapi skor kita terhadap literasi digital masih 3,49. Salah satunya yang kadang-kadang memprihatinkan itu adalah berita-berita yang tidak atau belum terkonfirmasi kebenarannya, itu justru beredar di media sosial yang akunnya adalah para akademisi. Itu yang saya sering mengatakan, aduh, ini akademisi pendidikannya sudah lebih dari magister, bahkan banyak yang doktor, banyak yang sudah sampai pada puncak karir akademisi sebagai profesor, masih belum cukup sabar untuk melakukan pengecekan atau memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jadi ini yang kadang-kadang bukan kadang-kadang selalu memprihatinkan kita, karena kalau akademisi, kalau kaum terpelajar saja belum cukup baik menguasai literasi digital, bagaimana dengan masyarakat awam lainnya? Data Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menunjukkan bahwa hingga Februari 2022, sebanyak 5.299 hoax atau berita yang tidak terkonfirmasi kebenarannya itu beredar di media sosial. Dan itu yang beredar di media sosial dan diblokir gitu ya. Sementara yang lain mungkin masih lebih banyak lagi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang disiapkan kurikulum mengenai tular nalar ini disiapkan oleh tim kurikulumnya, konsorsiumnya, kemudian disiapkan di Spada untuk bisa kita manfaatkan, dapat dengan cepat atau mengakselerasi peningkatan skor literasi digital di Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, materi literasi digital tular nalar yang dikembangkan oleh tim konsorsium tular nalar ini kami harapkan dapat terus membangun critical thinking di tengah masyarakat kita, dan ini harus dimulai dari para akademisi, para insan terpelajar di pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, untuk mendukung dan memfasilitasi pengajaran keahlian literasi digital, termasuk dalam hal menangkal hoax, disinformasi, dan misinformasi, kami menyusun materi literasi digital tular nalar ini, dan kami harapkan Ibu dan Bapak dapat memanfaatkannya melalui LMS di sistem pembelajaran daring atau Spada Indonesia, dan semua ini dapat kita akses baik oleh mahasiswa maupun dosen secara gratis. Ibu dan Bapak sekalian, mendukung berbagai dinamika yang telah terjadi di kehidupan masyarakat kita, kami harapkan mahasiswa juga tidak cukup hanya dibekali dengan literasi digital, literasi yang lama, yaitu literasi huruf, begitu ya, membaca, menulis, berhitung, begitu. Tetapi juga kami harapkan mereka dibekali kemampuan atau kompetensi tentang literasi digital sebagai modal mereka untuk bisa berkiprah, berkontribusi positif di masyarakat, di kehidupannya yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh tim Belmawa, koordinator pembelajaran di Belmawa, yaitu Ibu Dewi, Ibu Lita, dan timnya, serta seluruh tim konsorsium tular nalar yang telah menyiapkan kurikulum, materi, sekaligus bahan-bahan yang kemudian bisa kita akses di Spada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua upaya kita, memberikan hidayah kepada kita semua, serta menumbuhkan daya pikir kritis bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk kemudian mewujudkan amanat kemerdekaan negara Republik Indonesia untuk membentuk masyarakat yang cerdas atau bangsa yang cerdas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan bahwa launching modul tular nalar dalam Spada Indonesia dengan tema penguatan modul literasi digital di pendidikan tinggi secara resmi dibuka. Demikian kami sampaikan, dan terima kasih atas perkenan Ibu dan Bapak memenuhi undangan kami serta mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Kiki Yuliati. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan resmi dibuka acara webinar pada pagi hari ini, maka kita akan masuk ke acara inti kita. Namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan kembali ucapan terima kasih kepada PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Kiki Yuliati serta jajarannya yang telah hadir dan berkenan untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Konsorsium Tular Nalar, Bapak Abdul Rahim Ghazali serta jajarannya, Senior Analis Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia, Ibu Ariana Santoso serta jajarannya, dan Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai dengan 16 serta jajarannya yang telah hadir. Baik, mohon izin Bu Kiki dan Pak Abdul Rahim, Bu Ariana, kita akan masuk ke sesi inti kita, yaitu Fire Talk Discussion. Untuk Bapak Ibu yang mungkin pimpinan yang sedang ada agenda, diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk membuka fitur kameranya. Baik, komando langsung dari MC dan dibantu oleh operator. Baik, ada logo dari tim konsorsium Tular Nalar, tangan kanannya telunjuk ada di atas, terus tangan kirinya telunjuk ada di bawah, membentuk huruf T. Kita sama-sama melambangkan logo dari Tular Nalar. Baik, operator sudah siap. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Kalau di Tular Nalar itu ada ininya Mbak, ada slogannya. Oh ya. Tular Nalar bukan sekedar paham. Nah, Oke. Tular Nalar bukan sekedar paham. Oke. Baik, slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir, Tular Nalar bukan sekedar paham. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu telah berkenan untuk membuka kameranya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan sejenak penayangan video Human Impact dari Tular Nalar. Di Tular Nalar ini yang paling baik adalah siap untuk menerima banyak knowledge baru. Jadi yang paling kena di saya itu sebetulnya pertama berpikir kritis, dan itu modul tentang kolaborasi. Ini materi-materi yang sangat bagus, keren, dan mendasar. Contoh yang paling praktis dari materi Tular Nalar yang bisa diterapkan dalam keseharian itu sebetulnya adalah informal education, di mana kita di dalam interaksi kita dengan lingkungan, dengan teman-teman di kampus maupun di rumah itu adalah memberitahukan kalau misalnya oh ini informasi tidak benar gitu ya. Ciri-cirinya apa kita tunjukkan pelan-pelan, karena tidak semua bisa menerima ketika kita tunjukkan oh kamu salah, hati-hati. Ada kelompok-kelompok yang terkesan kemudian menanyakan, menggali. Ada yang mengatakan kayak gitu saya sudah tahu, atau yang ini apaan sih. Jadi ada penolakan. Ya tentu yang kita dekati yang mau menerima gitu. Nah nanti baru yang oh itu sudah tahu gitu. Oke, kalau sudah tahu kira-kira boleh nggak dievaluasi. Nah kalau dengan yang resisten ya sudah nggak apa-apa. Tetap bisa kita mengedukasi orang itu dengan cara lain, dengan kolaborasi tadi. Program ini bagus ya, ditata dengan baik dan based on research. Untuk lingkungan kita tentu kedelapannya itu sesuai. Waktu itu saya Twitter ya, ada informasi mobil tangki itu meledak di salah satu jalan tol dan tidak memeriksa kebenarannya, saya tweet saja.
Terus kemudian beberapa saat mendapatkan informasi bahwa itu tidak benar. Udah kapok saya. Gitu ya. Kalau misalnya mau retweet harus benar-benar baca benar ini dari siapa, isinya apa. Itu ada di Tular Nalar ya. Literasi digital amat sangat penting karena kita hidup di dunia informasi, di dunia digital, di mana banjir informasi itu luar biasa sekali. Literasi membuat kita lebih bijaksana, lebih berhati-hati baik di dalam mengkonsumsi informasi dan membuat informasi mau menyebarluaskan. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu peserta sekalian, sesi selanjutnya yaitu Fire Talk Discussion yang akan dimoderatori oleh moderator cantik kita, Ibu Rani Kasmir. Kepada Ibu Rani, kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Anissa untuk waktunya. Aku boleh cek background dulu kah? Apakah sudah terpasang ya? Atau Belum muncul, Ibu. tiba-tiba hilang ya, padahal ada tadi. Punten pisan. Oke, iya. Ya, saya coba lagi. Oke, terima kasih banyak. Sudah ya, Mbak? Sudah, Ibu. Terima kasih banyak, Mbak Nisa, sekali lagi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk kita semua. Saya Rani Kasmir, bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu peserta webinar peluncuran modul Tular Nalar di SPADA Indonesia, yang acara ini diselenggarakan oleh Maarif Institute, Mavindo Love Frankie didukung oleh Google.org, dan bekerjasama dengan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berbicara tentang literasi digital merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki setiap individu, khususnya bagi kita para penggerak di pendidikan tinggi di tengah masifnya penggunaan internet akhir-akhir ini. Dan untuk itu, di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengundang para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu yang pertama Bapak Fajar Priya Utama selaku Subkoordinator Teknologi Pembelajaran dan Pendidikan Inklusif. Assalamualaikum Bapak Fajar. Waalaikumsalam, Bu Rani. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salam sehat, semangat selalu Bapak Fajar. Kemudian Ibu Santi Indra Astuti sebagai penyusun modul Tular Nalar, dosen Vkom Universitas Islam Bandung, dan juga sebagai program manajer masyarakat anti fitnah Indonesia. Halo Mbak Santi. Hai Mbak, boleh dicoba untuk voice-nya ya? Ya, oke. Selamat pagi semuanya Pak Fajar, selamat pagi, kita kolaborasi lagi ya. Mbak Rani, selamat pagi, dan saya ingin menyapa seluruh peserta di dalam ruang Zoom ini. Selamat datang, terima kasih telah berkenan menghadiri acara peluncuran ini. Terima kasih juga kepada Bu Kiki dan Bapak Ibu lainnya yang juga telah mengampu program ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Santi. Dan satu lagi narasumber hari ini adalah Bapak M. Sulhan sebagai dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UGM, juga Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunitas atau ASPIKOM. Halo, Assalamualaikum Mas Sulhan. Oh iya, punten pisan, boleh tolong dibantu? Iya, terima kasih banyak. Masih boleh dicek soundnya mungkin Mas Sulhan? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Mbak Rani. Salam kenal, Pak Fajar. Salam sehat selalu, Mbak Santi. Salam dari Jogja. Semua kita sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat para narasumber yang sudah hadir. Dan langsung saja kita mulai Fire Talk Discussion hari ini. Dan pertanyaan pertama saya langsung ajukan kepada Pak Fajar. Pak Fajar, ini kan banyak banget ya penggunaan internet masif akhir-akhir ini. Boleh tolong di-share Pak, apa saja sih tantangan yang dihadapi Dikti untuk isu digital literasi di perguruan tinggi ini? Silakan Pak Fajar. Baik, Mbak Rani. Terkait dengan tantangan
yang dihadapi oleh Dikti terkait dengan digital literasi di perguruan tinggi. Banyak sekali memang tantangan yang kita hadapi. Seperti yang kita ketahui bersama, revolusi industri 4.0 ini adalah telah mendisrupsi semua lapisan kehidupan di masyarakat. Salah satu contoh yang bisa kita lihat sehari-hari adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup masif seperti WhatsApp, kemudian Telegram, dan sosial media lainnya. Dan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat diperlukan literasi digital untuk menghadapi tantangan yang ada. Terlebih lagi dua tantangan besar. Yang pertama mungkin adalah arus informasi yang cukup banyak sekali. Terlalu banyak informasi yang kita terima pada saat yang bersamaan ini, tentunya literasi digital mempunyai peran yang sangat penting untuk untuk mencari, kemudian memilah serta menemukan mana informasi yang benar-benar dan yang tepat, bukan informasi yang salah yang kita sebar seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua terkait dengan konten negatif. Banyak sekali konten-konten negatif yang bermunculan di dunia maya, di internet. Tentunya menjadi tantangan tersendiri ini. Contohnya mungkin konten-konten yang berbau pornografi, berbau isu sara dan lainnya. Dan kemampuan individu dalam akses internet ini, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, juga harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga kita bisa mengetahui mana yang konten yang positif maupun yang negatif, sehingga hal ini sangat penting sekali untuk membekali mahasiswa kita dengan literasi digital untuk menghadapi dua tantangan tersebut. Demikian, Mbak Rani. Ya, terima kasih banyak Pak Fajar untuk pemaparan dua tantangan yang dihadapi Dikti untuk isu digital literasi. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Dengan tantangan tersebut, apa saja yang telah dilakukan oleh Dikti dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi digital di perguruan tinggi? Silakan Pak Fajar. Baik, kita mempunyai beberapa program yang sudah pernah dilakukan oleh Bilmawa dalam rangka meningkatkan literasi digital di perguruan tinggi. Antara lain mendorong program studi yang ada di perguruan tinggi untuk melakukan reorientasi kurikulum. Tadi mungkin di sambutan Bu Direktur juga sudah disampaikan, karena mahasiswa sekarang tidak cukup dibekali dengan literasi lama, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga harus dibekali literasi digital sebagai modal dasar mahasiswa untuk berkiprah di masyarakat nanti, atau di dunia kerja nanti. Kemudian selain itu di Bilmawa juga menawarkan beberapa program stimulus agar perguruan tinggi lebih cepat beradaptasi dalam penggunaan teknologi atau media digital untuk menunjang proses pembelajaran seperti program bantuan pembelajaran daring kolaboratif dan program bantuan inovasi modul digital. Mungkin itu beberapa program yang kami harapkan dapat mendorong atau meningkatkan kemampuan literasi digital di perguruan tinggi. Ya, terima kasih banyak Pak Fajar untuk pemaparannya. Mbak Santi, kita beralih ke Mbak Santi ini ya. Sebagai penyusun tim Tular Nalar yang alhamdulillah modulnya sudah ada di Spada, boleh Mbak diceritain modul Tular Nalar itu seperti apa sih ya? Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rani, Pak Fajar, dan Mas Ilham. Saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kurikulum literasi digital atau tentang isu literasi digital, seperti yang disampaikan Pak Fajar sebelumnya, itu sudah jadi challenge kita bukan 1-2 tahun ini ya Pak Fajar ya, tapi sudah bertahun-tahun gitu ya, sejak kita mulai bertransformasi ke dunia digital. Kemudian yang menawarkan kurikulum literasi digital juga banyak banget ya Mas Sulhan ya, sebagai ketua Aspikom ini udah banyak banget berurusan dengan ini. Nah, tapi ternyata semua itu memang nggak cukup gitu, karena persoalan literasi digital itu bukan cuma persoalan di permukaan saja, juga bukan persoalan di satu kalangan saja, misalnya perguruan tinggi atau anak didik gitu ya, tapi itu persoalan masyarakat secara keseluruhan, bagaimana mengimplementasikannya juga, yang tadinya teori ini jadi praktek kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kemudian bertitik tolak dari pemetaan yang kami lakukan pada berbagai kurikulum literasi digital, baik yang ada di luar negeri sana maupun yang ada di Indonesia, sudah diinisiasi oleh para guru kami gitu ya.
Tular Nalar mencoba melihat mana nih kira-kira yang masih kurang. Nah, satu hal memang kurikulum literasi digital kita sebagian besar itu masih bergerak pada kompetensi yang sangat umum. Sementara kita belajar banget nih Mbak Rani dari kejadian pandemi ini. Ketika kita berhadapan dengan banyaknya hoax terkait dengan COVID-19 misalnya. Gimana ya menerapkan literasi digital yang prinsipnya umum ke dalam tema yang sangat khusus seperti itu. Nah, itu challenge gitu. Ternyata orang begitu tahu kurikulum literasi digital atau prinsipnya, tidak bisa ternyata langsung serta-merta mengaplikasikannya pada isu-isu yang khusus. Pada saat bencana, Indonesia ini negara yang rawan bencana. Ternyata hoax-nya juga banyak. Informasi simpang siurnya banyak. Nah, Bapak Ibu di sini pasti juga pernah tahu semua ada tentang gempa susulan kah, tsunami susulan dan sebagainya gitu ya, sampai bansos susulan juga banyak gitu ya. Belum lagi penipuan digital yang ternyata semakin marak belakangan ini dengan berbagai modus yang berbeda-beda. Dari situ kemudian saya dan teman-teman pakar gitu ya, saya dibantu teman-teman pakar di sini yang salah satunya itu disupport banget oleh teman-teman Aspikom ini. Itu kemudian berpikir bahwa kita memang perlu tema-tema khusus yang bisa dielaborasikan ke dalam literasi digital, sehingga orang udah nggak mikir lagi gitu ya, atau terbantu untuk mempraktekkan literasi digital dalam berbagai tema yang spesifik, sehingga bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sedikit pengantar, ternyata panjang juga ya, menuju ke Tular Nalar. Nah, modul Tular Nalar itu terbagi menjadi 8 tema. Secara kompetensi, memang ada 8 kompetensi dari literasi digital, mulai dari mengakses, memproses, kemudian mendesain pesan, sampai kepada verifikasi, sampai pada kolaborasi, sampai juga pada berpikir kritisnya gitu ya, termasuk privasi dan perlindungan data. Secara lengkap nanti teman-teman semua, Bapak Ibu bisa melihat di kurikulum Tular Nalar yang ada di Sepada. Nah, secara jenjang gitu ya, kita membagi jenjang penguasaan literasi digital dalam Tular Nalar itu menjadi 3. Ada tahu, tanggap, tangguh. Tahu ketika kita perlu nih amunisi dasar ya untuk bisa berfungsi untuk kemampuan individual kita di ruang digital. Tanggap ketika kita bisa merespons apapun yang datang kepada kita. Jadi bukan sekedar untuk kemampuan diri sendiri, tapi sudah bisa merespons sesuai dengan situasi. Tangguh ketika kemampuan literasi digital ini bukan saja untuk merespon, tapi untuk berkolaborasi dengan lingkungan yang lebih besar lagi gitu. Itu secara jenjang. Nah, secara tema, ini yang mungkin membedakan Tular Nalar dengan beberapa kurikulum literasi digital lainnya, karena kami langsung membagi Tular Nalar ke dalam tema yang spesifik. Ada tema berdaya digital, itu untuk cakap digital yang sangat umum, ya, yang basicnya. Kemudian ada tema untuk internet dan kesehatan, ada tema untuk keayahbundaan atau parenting, bagaimana literasi digital diterapkan dalam kehidupan keluarga, lalu ada tentang bagaimana menjadi warga digital. Nah, ini penting banget nih, menjelang kita berhadapan dengan pemilu yang simpang siurnya itu informasinya juga luar biasa ya, dan kita berhadapan dengan teman-teman mahasiswa yang mungkin terkategori pemilih pemula ya Pak Fajar ya, yang butuh banget bimbingan gitu ya, sampai kita juga menyentuh internet untuk multikulturalisme. Indonesia kan negara yang sangat multikultural ya, yang gampang diganggu juga, digesek gitu ya oleh informasi-informasi menyesatkan berbasis etnisitas. Terakhir itu dari kesemuanya yang ada juga internet dan siaga bencana. Lalu terakhir itu internet merangkul sesama. Ini adalah kurikulum literasi digital untuk merangkul teman-teman disabilitas yang selama ini terus terang saja memang dalam gerakan cakap digital itu belum terakomodasi secara menyeluruh. Nah, saya senang banget nih Pak Fajar ini mewakili pembelajaran inklusif, karena memang teman-teman dari disabilitas ini termasuk yang harus kita rangkul bersama nih untuk pembelajaran inklusif. Mungkin sementara itu dulu Mbak Rani. Ya, terima kasih banyak Mbak Santi buat pemaparannya. Dari tadi Mbak Santi sampaikan bahwa kurikulum Tular Nalar yang ini berbeda dengan yang literasi digital lainnya ya Mbak ya. Boleh di-share-kah capaian yang sudah Tular Nalar selama ini achieve Mbak? Silahkan. Ya, baik. Salah satu challenge yang diberikan kepada Tular Nalar adalah bukan sekedar bergerak ke institusi pendidikan saja, karena kita tahu institusi pendidikan itu sudah banyak sebenarnya yang juga merangkul ya, walaupun tetap tidak cukup. Tapi juga bagaimana mengangkat kelompok-kelompok non-digital
untuk juga masuk dalam gerakan cakap digital. Kan bagaimanapun mereka adalah sahabat kita, warga negara Indonesia, juga harus kita rangkul. Tetapi masih berhadapan dengan isu-isu keterbatasan infrastruktur dan sebagainya. Apakah kemudian mereka harus ditinggalkan dalam gerakan ini? Nah, ini challenge yang diberikan kepada Tular Nalar. Maka kemudian Tular Nalar salah satunya kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang punya jangkauan pada kelompok-kelompok rentan digital, termasuk komunitas non-digital. Salah satu dari tim ekspert Tular Nalar itu yang merancang kurikulum literasi digital untuk teman-teman difabilitas, itu adalah Mas Ramaditya Adhikara. Beliau berasal dari komunitas tunanetra. Saat ini kami juga sedang membuka kerjasama dengan teman-teman dari Kawan Tuli. Mudah-mudahan kami juga bisa berkesempatan untuk menggait teman-teman difabilitas lainnya, mulai dari yang difabel ganda dan jenis-jenis lainnya. Kemudian juga kami untuk meraih masyarakat non-digital, nah terutama di masyarakat 3T, kita bekerja sama dengan JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Radio komunitas ini spesial banget ya, teman-teman JRKI ini yang paling depan nih kalau urusan kebencanaan, mereka juga militan banget gitu. Tapi yang jelas pada mereka lah kita kemudian berkolaborasi untuk menjangkau komunitas-komunitas non-digital. Pokoknya segala cara kita coba ya untuk bisa bareng-bareng ikut dalam gerakan cakap digital supaya lebih masif lagi gerakannya. Begitu. Siap, keren banget Mbak Santi buat penjelasannya. Kita beralih ke Mas Sulhan. Halo Mas. Sebagai ujung tombak untuk literasi digital yang all out banget nih, Mas Sulhan juga sudah support Tular Nalar dari pembentukan embrio kurikulum sampai partisipasi dalam pelatihan literasi digital Tular Nalar. Boleh tolong di-share ya Mas, kalau dalam situasi banjir informasi sekarang, tantangan apa saja terutama yang dihadapi dosen Mas Sulhan untuk literasi digital ini? Terima kasih Mbak Rani. Berasa kayak ada strikernya gitu ya, ujung tombak. Terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan selamat karena memang kita di Aspikom sendiri dengan hampir 350 prodi di seluruh Indonesia dengan 3 region itu Mbak Rani, Tengah, Barat, dan Timur, memang merasa teman-teman itu sangat enjoyable ya bekerja dengan, bukan bekerja sih lebih tepatnya, sama-sama berpartisipasi dengan Mbak Santi dan teman-teman Marif, dengan teman-teman yang lain, terutama dengan Tular Nalar dalam proses ini. Dan kecemasan kita mungkin sama gitu ya. Kalau menyinggung kata ada konsep kurikulum itu, bukanlah dalam makna kurikulum bahasanya kaku, lalu kemudian kayak orang sekolah, kayak orang di kampus, not like that. Bukan begitu maksud kurikulum. Kurikulum adalah taksonomi, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa strukturnya sudah baik, strukturnya tertata, dan dia memiliki orientasi yang jelas, dan dia bisa diukur. Nah, gitulah logiknya. Jadi, kita tidak bisa otomatis mengatakan, oh mereka itu tidak literate, tanpa kita mengatakan, oh kalau Anda sudah literate itu pasti semacam gini. Nah, begitulah kira-kira. Jadi, kita melihat seperti yang dikatakan tadi, bahwa ada kondisi di mana kita cemas dengan besaran hoax, ada kondisi di mana kita cemas dengan begitu banyak misinformasi, disinformasi di negeri ini. Dan mengapa kemudian harus Aspikom? Kami tidak merasa spesial selain bahwa kita ingin masuk berpartisipasi aktif di dalamnya. Bahwa kemudian orang melihat bahwa ini adalah perkara komunikasi, clear. Dari disiplin ilmu komunikasi jelas itu mengatakan bahwa informasi itu dipelajari dengan sangat tuntas dalam proses pengirim dan penerima dalam konsep komunikasi. Lalu keterkaitan media di dalamnya terkait dengan dunia digitalnya itu sendiri. Tetapi sebenarnya ini tidak bersifat inklusif, tidak bersifat eksklusif ya. Artinya komunikasi memang mempelajarinya, tetapi faktanya semua orang hari ini, apapun disiplin ilmunya, apapun profesi dan statusnya, pasti diterpa oleh informasi. Nah, perkaranya atau problemnya dengan dunia digital adalah kapasitas sekaligus. Nah, ini yang perkaranya. Dia adalah orang yang menerima itu, kemudian dia memiliki kemampuan untuk juga memproduksi dan mungkin menyebarkan itu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa para teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa yang katakan tadi saya meminjam Mbak Rani ya, ujung tombak. Saya ingin mengaitkannya dengan kata nalar gitu ya.
bahwa saya tidak ingin mengatakan bahwa satu-satu yang bernalar adalah diri perguruan, tidak, tapi ingin mengatakan bahwa prinsip dalam menyaring informasi, prinsip dalam menimbang segala sesuatunya memang yang diketengahkan adalah nalar, bukan emosi. Saya mencoba mengekstrimkannya gitu ya. Keterperangkapan kita atas dunia disinformasi, hoax selama ini adalah karena diabaikannya nalar dalam proses informasi itu. Gitu. Ada emosi di sana, ada insting di sana. Nah, mereka-mereka yang berada di perguruan tinggi, mohon maaf, adalah orang-orang yang memang dididik untuk kemudian secara sangat-sangat konsisten mempergunakan kemampuan nalarnya. Adapun kalau kemudian ada oknum-oknum, ada sosok-sosok yang kemudian terlepas sedikit dari mata rantai itu adalah mereka yang penuh kepentingan. Jadi bohong besar menurut saya kalau kemudian seseorang berada di perguruan tinggi, mahasiswa itu kemudian merasa, oh aku tuh misinformasi. Enggak, yang terjadi itu sebenarnya adalah disinformasi gitu. Jadi ada situasi tertentu, ada konteks tertentu yang harus dipahami bagaimana kemudian semua itu bisa terjadi. Contoh seperti dikatakan Mbak Santi tadi, mungkin disinggung juga oleh Pak Fajar tadi. Betapa kompleksnya ketika kita harus menghadapi orang yang berhadapan dengan informasi tetapi memiliki kepentingan. Di sini problemnya. Jadi disinformasi terjadi karena orang itu memiliki kepentingan yang tidak kepada orang banyak. Nah, justru problem ini paling mendasar ketika kita akan berada 2 tahun ke depan, gitulah kira-kira. Nah, harapannya tentu, bagaimana kemudian Aspikom begitu support ya, karena kita merasa bahwa harus ada yang dilakukan pada masyarakat informasi seperti Indonesia ini. Kita ini adalah masyarakat baru, seperti kata Pak Fajar tadi, masyarakat yang baru dihantam oleh kekuatan 4.0, artificial intelligence, digital society, masyarakat informasi. Kita tuh belum sepenuhnya bergeser pada crafting well-informed society. Jadi masih dalam proses ketika kita berhadapan dengan informasi itu gegap gempita lah Mbak Rani sebenarnya. Jadi dalam situasi gegap gempita ini kita butuh semacam apa ya? Bukan pedoman, tapi pegangan. Nah, kurikulum ini menjadi semacam pegangan dan medium ini, platform ini, apapun namanya, itu menjadi semacam pegangan yang bagi saya itu sifatnya adalah fardu. Itu sifatnya tuh wajib sebenarnya untuk dilakukan. Saya cukup sedih ketika kemudian Tom Nixon pernah menulis di Death of Expertise gitu ya. Bukan mengatakan bahwa harus ada expertise di dalam informasi, tapi tuntutan bahwa kita semua itu harus menjadi expertise dalam informasi. Tidak boleh ada orang merasa dirinya lamban dan kemudian menyesali, oh maaf, saya itu misinformasi, oh maaf, saya itu keliru. Tidak ada kata penyesalan di belakang kalau dia sudah tahu dari depan, kecuali unsur kenyengajaan. Saya pikir begitu mengapa Aspikom begitu ya. Kalau tadi ya kita punya kekuatan, punya jejaring, dan alhamdulillah teman-teman Tular Nalar melihat itu dan begitu merasa bahwa ini ada Google di belakangnya, wah kita langsung support. Ini mesinnya gitulah kira-kira. Begitu kurang lebih Mbak Ranis, background-nya kurang lebih. Iya. Keren banget Mas Sulhan. Mas Sulhan, kalau dari perspektif dosen pengelola prodi, siapa saja yang layaknya menjadi target kurikulum ini? Silakan Mas. Ya, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berbicara masyarakat informasi, ketika kita berbicara tentang ekosistem digital, gitu ya, semua pihak menjadi targetnya. Kenapa? Seperti dikatakan tadi, bahwa tidak ada orang yang bisa lepas dari dunia informasi esok hari. Kenapa? Pada titik yang paling jauh kita tuh menjadi kapitalisme digital atau digital kapitalisme. Karena ada sudah sirkulasi ekonomi di dalamnya. Ada perpindahan luar biasa pada mereka-mereka yang tangible workers gitu menjadi intangible workers. Tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya Mbak Rani bahwa pekerjaan seorang buzzer itu ada gemerincing transfernya. Gitu. Dan kita sudah sama-sama tahu itu. Bahwa kemudian orang Indonesia, terutama 62, itu sangat kreatif membuat konten. Bagi kita itu sudah, saya tidak tahu ya, kita harus mengapresiasi pada titik kreatif. Gitu. Tapi juga harus berhati-hati dengan tantangan yang ada di dalamnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita menyadari bahwa di Indonesia itu memang betul-betul sudah menjadi keniscayaan, ekosistem digital gitu ya. Di dalamnya ada sebuah digital economy dan digital capitalism gitu ya. Dan memunculkan begitu banyak yang disebut dengan immaterial labor, tenaga kerja imaterial yang bentuknya itu mungkin katakanlah mungkin dia dagang baju, tetapi yang diproduksi sebagai konten bukan bajunya, tetapi imajinasi, tetapi branding bajunya itu, tetapi bagaimana hayalan orang terkait baju itu, sehingga nilai-nilai fungsional dari sebuah baju itu ditelan oleh nilai-nilai imajinasi dari baju itu. Jadi ketika dunia imaji ini diciptakan sedemikian rupa oleh kekuatan konten,
Maka efek positifnya semua orang menjadi begitu kreatifnya. Luar biasa kalau kita melihat TikTok sehari itu mungkin 24 jam itu kita akan melihat tidak akan pernah berhenti itu konten kreatif itu. Luar biasa. Jadi artinya apa? Kurikulum ini sangat diharapkan menyasar semua pihak. Karena itu dia bersifat inklusif. Saya sepakat sekali dengan sifatnya itu. Jadi bukan cuma ahli komunikasi, informatika, siapapun itu. Semua stakeholder yang menerima dan kemudian tanpa sadar gitu ya menyebarkan informasi, apalagi mereka-mereka memang memiliki fungsi untuk kreator konten. Oh, itu sudah pasti. Jadi katanya kalau saya ingin menguncinya, paparan saya adalah mari hindari menyesal belakangan ketika kita sudah berhadapan dengan hukum. Begitulah kira-kira. Mari persiapkan diri untuk bermain di depan, kita sama-sama garap di bagian hulunya, agar kita tidak menyesal bersama-sama di bagian hilirnya untuk menyelamatkan Indonesia. Saya pikir begitu, Mbak Rani. Iya, terima kasih banyak Mas Sulhan. Hulu ke hilir emang sangat penting sekali untuk dijagain benar-benar ya Mas Sulhan. Oke, baik, kita kembali lagi ke Pak Fajar. Pak Fajar, apakah ada harapan untuk tular nalar kurikulum ini di Spada? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rani. Terkait dengan modul tular nalar ini memang sudah tersedia di sistem pembelajaran dari Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Spada. Jadi perguruan tinggi, kemudian Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa bisa mengakses semua konten yang ada di Spada. Terkait dengan modul tular nalar, harapannya tular nalar tidak hanya sebagai modul pelengkap di Spada, tetapi juga diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi Bapak Ibu dosen untuk mengajarkan keahlian literasi digital kepada adik-adik mahasiswa nanti, termasuk di dalamnya nanti materi-materinya yaitu yang seperti disampaikan oleh Pak Sulhan tadi adalah untuk menangkal hoax, kemudian disinformasi, kemudian misinformasi khususnya di perguruan tinggi, sehingga adik-adik mahasiswa punya bekal untuk memfilter, memilah informasi yang sangat cukup banyak, yang cukup masif, yang beredar di khususnya di internet seperti itu, Mbak Bu Rani. Mungkin demikian, Bu Rani. Iya, terima kasih banyak Pak Fajar. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita menutup Fire Talk Discussion ini, insya Allah nanti ada tanya jawab Pak Fajar dan Mbak Santi serta Mas Sulhan, di mana para audiens boleh buka voice-nya dan bertanya langsung kepada narasumber. Tapi sebelumnya, sebelum Mbak Santi akan mendemokan how to access tular nalar di Spada, adakah harapan-harapan tertentu untuk kolaborasi semua pihak ini, Mbak Santi? Silakan. Kalau buat kami semua, tular nalar itu milik semuanya. Apalagi sudah difasilitasi, sudah ada di Spada gitu ya. Itu adalah miliknya bangsa Indonesia, milik Bapak Ibu semua. Katakanlah saat ini kita sedang main di lingkungan perguruan tinggi ya. Bagaimana dengan lingkungan lainnya? Oh, jangan khawatir. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa menghubungi kami di tular nalar, bisa mengakses juga lewat Spada nanti gitu ya, untuk berkolaborasi dan berjejaring gitu ya, sehingga harapan kita adalah kita semua bisa memainstreamingkan atau mengarus utamakan kebiasaan berpikir kritis ini gitu ya, salah satunya lewat kurikulum tular nalar ini menjadi kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Saya ingat banget yang nyeklek banget di saya adalah mari kita bergerak ya dari masyarakat sekedar konsumen informasi menjadi masyarakat dengan kemampuan well crafting information seperti yang di-share oleh Mas Sulhan tadi. Terima kasih, itu harapan saya mewakili teman-teman tular nalar. Baik, terima kasih banyak Mbak Santi. Sudah ada yang resen ini, tapi sebelum kita menjawab atau mempersilahkan para audiens untuk bertanya, we welcome Mbak Santi untuk mendemonstrasikan gimana caranya mengakses tular nalar modul di Spada. Silakan Mbak Santi. Baik, saya mohon izin, saya akan buka tutup screen sebentar nih. Jadi, Bapak dan Ibu, berkat fasilitas akses yang diberikan oleh Pak Fajar dan Bu Kiki dan teman-teman semua, Bu Yolita, maka kita tular nalar sudah bisa diakses di platform Spada. Nah, mohon izin untuk memperlihatkan langkah-langkahnya satu persatu. Pertama-tama tentu Bapak dan Ibu mengakses Spada dulu ya, menjadi anggota, kemudian nanti login seperti biasa di sini. Nah, kemudian setelah itu
Bapak dan Ibu nanti akan ketika sudah login itu bisa masuk ke dalam ini. Dari berbagai fasilitas yang ada di sini, tular nalar itu kami simpan di sini, di LMS pada Indonesia. Nah, ini tinggal diklik saja, sehingga nanti akan muncul di tampilannya itu, kalau ini sudah kita klik gitu ya, maka kemudian akan muncul ini, Bapak dan Ibu. Salah satunya ya, dari sekian banyak itu, literasi digital tular nalar. Bapak Ibu tinggal mengakses saja. Nah, mungkin sudah terlihat di sini Mbak Rani ya, sudah masuk ke dalam LMS ada ya. Nah, di sini ada pengantar untuk masuk ke dalam tular nalar. Jadi ada penjelasan tentang apa itu tular nalar ya, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, disinggung ada 8 kompetensi, ada 8 tema, kemudian ada 3 level. Nah, yang ditampilkan di sini adalah setiap tema tular nalar. Jadi andaikan ini sebuah kuliah gitu ya, ada 8 materi yang ditampilkan di sini. Mulai dari berdaya internet ya, kemudian internet dan ruang kelas ya, untuk teman-teman dari ilmu kependidikan gitu ya, bisa mengaplikasikan ini. Kemudian ada internet untuk kesehatan, menjadi warga digital, ini untuk isu digital citizenship tadi ya, kewarganegaraan digital, internet dan keluarga, lalu ada internet damai ya, bagaimana internet menjadi sarana kita untuk saling berdamai ya, bukan saling memprovokasi. Internet dan siaga bencana, menjawab kebutuhan Indonesia sebagai wilayah rawan bencana, lalu internet merangkul sesama, yang walaupun di sini sebenarnya adalah mempromosikan pentingnya internet bagi warga difabel, tapi sebenarnya ini diperuntukkan bagi kita semua, karena kita semua, difabel ataupun tidak, harus tahu kan isu yang dihadapi oleh teman-teman difabel dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi mereka ya. Nah, sedikit lagi di setiap tema, nah teman-teman bisa melihat semua Bapak Ibu, kita berikan materinya. Jadi ada video yang menjadi tools ya, biar lebih menarik lagi kita bisa berangkat dari video ini untuk menyampaikan kasusnya, permasalahannya secara fun juga gitu ya, sehingga teman-teman bisa belajar dengan menyenangkan. Lalu ada materinya, ada lesson plan-nya, bagaimana susunannya, kemudian juga ada daftar istilah yang terkait, dan ada kuisnya juga gitu ya, yang nanti sudah lengkap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, tentang bagaimana menggunakan modul ini, nanti mungkin bisa sekalian diperkuat juga oleh Pak Fajar. Mohon petunjuknya Pak ya, takut saya salah juga nanti ya. Ini adalah modul yang kita siapkan untuk sebagai modul bebas. Artinya mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Sulhan, ini bisa diterapkan oleh siapa saja. Jika teman-teman, Bapak Ibu semua memang punya waktu luang atau berminat untuk menerapkan semuanya berdasarkan skema ini, dari mulai berdaya internet sampai ke merangkul sesama, silahkan, tinggal disesuaikan dengan jam belajarnya, gitu ya kan, soal itu nanti ada aturannya tersendiri. Tapi misalnya, hanya akan mengambil satu tema aja, karena itu mendukung pembelajaran di prodinya, itu silahkan aja. Misalnya saja teman-teman di Fakultas Kedokteran Unisba, tempat saya menjadi dosen, itu merasa perlu untuk mengambil tema internet dan kesehatan, gitu ya, untuk mahasiswa kedokteran. Karena mereka harus tahu isu ini, ya, bagaimana pesan-pesan kesehatan itu kadang-kadang diganggu oleh hoax yang atau rumor, informasi menyesatkan macam-macam. Mereka perlu mengenali ini macam apa sih, kemudian bagaimana cara mengatasinya, bagaimana mereka juga bisa membantu meningkatkan awareness terhadap kesehatan dengan mengatasi persoalan ini bisa. Ini diambil menjadi 2 atau 3 pertemuan. Nah, terus teman-teman di Fakultas Teknik Planologi, kebetulan berhadapan dengan isu-isu kebencanaan gitu ya. Nah, maka kemudian di salah satu PKM-nya, pengabdian kepada masyarakatnya, berawal dari memberikan kuliah di salah satu materinya, kemudian akhirnya tertarik untuk dikembangkan dan akhirnya menjadi salah satu dari PKM, tema dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi dampak multipliers-nya itu banyak, dari perkuliahan, dari materi, kemudian bisa sampai kepada penelitian, bisa juga sampai kepada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini yang sudah bisa di-share, ini yang sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya.
barangkali itu dulu ya Mbak Rani ya. Nanti kalau mau ada tanya jawab selanjutnya bisa kita exploring lebih banyak lagi. Ya, terima kasih Mbak Santi. Jadi mau izin summarize, ada 8 materi di situ ya Mbak ya. Kemudian ada video dan juga quizzes juga. Ya, alright. Oke, baik, kita buka sesi tanya jawab untuk para audiens. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung dengan para narasumber. Di sini sudah ada Pak Fajar, Mbak Santi, dan Mas Sulhan. Silakan untuk membuka videonya atau membuka mikrofonnya. Silakan. Sudah ada yang raise hand di sini, Bapak Kasyadi. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rani. Ya, alhamdulillah materinya luar biasa dengan adanya tular nalar ini bisa kita memberikan satu wacana bahwasanya kita harus bisa memikirkan hal yang positif. Ada 3 yang saya tanyakan. Yang pertama kepada Bapak Fajar. Yang pertama, aspek apa yang mendasar dan urgen sehingga materi digitalisasi itu diberikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu terhindar dari hoax atau penyebarannya. Sehingga sementara ini materi apa yang mendasar dan urgen sehingga mahasiswa dapat menangkal hoax dan menyebarkannya. Yang pertama. Yang kedua, dari Bu Santi, tadi ada 3T, tahu, tanggap, tangguh terhadap itu modul yang literasi digital yang di kategorinya. Cuma yang saya tanyakan ada 3. Yang pertama, dari 3T itu apakah itu ada dalam satu modul atau tingkatan? Mungkin modul 1 tahu, modul 2 meningkat yaitu Ya, mohon maaf Pak Kasyadi, apakah internetnya oke? Ya, Pak Kasyadi, internetnya kemungkinan terputus. Kita hold dulu ya. Jadi ada 2 pertanyaan dan kita akan jawab setelah Pak Kasyadi akan kembali. Kemudian tadi saya lihat ada yang raise hand lagi. Sebentar. Ya, atau Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan langsung silakan disampaikan ke Bapak Fajar, Ibu Santi ataupun Mas Sulhan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Andrea dari UPI. Mohon maaf tadi terlempar. Siap. Ya, siap Bapak. Ya, ya. Makasih. Ya, saya Andrea dari UPI. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya biar peserta didik itu secara etika gitu ya, itu menggunakan literasi digital itu jadi lebih berhati-hati gitu ya. Karena mungkin pelajaran etika atau akhlak itu kan dari kecil sudah ditanam gitu ya, tapi dengan kemajuan arus digital gitu ya, ternyata lebih banyak dalam tanda kutip ketika banyak followersnya atau banyak subscribe-nya, justru itu yang lebih dipercayai gitu dibandingkan yang misalnya siapa dia nggak terkenal misalnya, nggak ada followersnya, nggak ada subscribe-nya, itu lebih banyak tidak dipercaya. Tapi kalau kayak kemarin kasus kemarin, kayak kadang yang itu yang ada yang membuat video sampai akhirnya banyak netizen juga yang akhirnya menyayangkan gitu ya, dan akhirnya di take down gitu ya, karena banyak yang protes gitu, banyak yang protes. Nah itu di satu sisi tadi betul dikatakan bahwa itu menjadi sebuah salah satu dalam tanda kutip bisnis juga ya, bisnis digital juga, gimana caranya biar meningkatkan followers, bagaimana meningkatkan subscribe gitu. Terus juga sekarang juga banyak mahasiswa yang ketika di depannya itu lagi ada dalam tanda kutip musibah atau kecelakaan, itu bukan langsung untuk berempati untuk menolong, tapi lebih mana HP untuk direkam gitu ya, dan di share gitu ya, di YouTube atau di Instagramnya gitu, atau di TikToknya gitu, seperti itu.
Saya itu mungkin pertanyaan saya mudah-mudahan dipahami bahwa etika itu ternyata bagaimana caranya menanam etika agar pengguna literasi digital itu lebih aware gitu ya, seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatan. Ya, terima kasih banyak Mas Andrea dari UPI. Baik, sebelum menjawab Mas Andrea, kita kembali lagi ke Bapak Kasyadi yang sempat terputus tadi ya Bapak. Untuk pertanyaan nomor 3-nya Pak. Ya. Ya. Mohon maaf ya tadi kepada Pak Sulkan ya. Tadi mungkin diwakili oleh Bapak Andrea, saya hanya cuma satu Pak. Untuk konten kreator di sini, ini perlu mungkin ada semacam literasi, sehingga banyak yang kreator-kreator ini artinya judulnya temanya mancing. Cuma ketika kita buka banyak katakanlah wanita-wanita yang katakanlah pakaiannya sur. Artinya apa? Untuk subscriber artinya mungkin biar menarik daripada penonton. Itu kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kasyadi. Oke, baik, langsung saja kita jawab ke Pak Fajar dulu ya Bapak. Ya, baik. Pertanyaan pertama dari Bapak. Jadi aspek apa saja yang mendasar sehingga diberikan ke mahasiswa untuk dapat tentang digital literasi ini, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Bu Rani. Terkait dengan digital literasi, ini adalah suatu pengetahuan yang harus suatu pengetahuan serta kecakapan yang mungkin yang harus dibekali kepada adik-adik mahasiswa dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, kemudian jaringan internet, kemudian media sosial lainnya, sehingga dalam penggunaannya itu ada rasa tanggung jawab, tidak serta-merta bebas dalam penggunaannya, bebas menyebarkan informasi tanpa harus mengecek dulu apakah informasi tersebut benar atau valid. Sehingga memang tantangan yang paling besar dihadapi di dalam literasi digital ini adalah memilah atau memilih arus informasi yang cukup banyak sekali, kemudian menyaring konten-konten yang ada di internet sana, karena tidak banyak juga, tidak hanya konten yang positif, tapi juga banyak sekali konten-konten negatif yang banyak berseliweran di internet, sehingga memang mahasiswa harus bisa memilih mana konten yang baik untuk dirinya untuk mendukung proses pembelajarannya, dan mana konten yang negatif yang harus dibuang jauh-jauh seperti itu. Dan literasi digital ini sangat sekali erat dengan suatu informasi yang cukup masif, sehingga memang harus dibekali bagaimana cara memilih dan memilah informasi yang benar dan konten-konten yang benar, sehingga nanti ke depan insya Allah mudah-mudahan tidak banyak hoax yang beredar seperti saat ini, karena saat ini orang begitu gampang sekali menyebarluaskan informasi tanpa diketahui apakah informasi itu benar atau tidak. Mungkin itu Bu Rani. Iya, sepakat Bapak Fajar. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Kemudian kita beralih ke Mbak Santi. Kalau tadi kan ada 3 tahapan ya Mbak, tahu, tanggap, dan tangguh. Apakah itu semua dalam satu modul atau bagaimana? Mohon dijelaskan Mbak, silakan. Saya mohon izin lagi-lagi share. Ini adalah skema dari kompetensi tular nalar. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Sudah. Pak Kasyani, terima kasih sekali. Ini kalau guru nanyanya memang ini sangat mendetail. Bapak nanti bisa berkunjung ke LMS Pada untuk course ini, maupun juga kalau mau lebih lengkap lagi juga nanti bisa memakai sumber lainnya yang ada di link, yang ada di room chat. Tapi yang jelas begini Bapak, jadi kita punya 8 kompetensi: mengakses informasi, mengelola informasi, mendesain pesan, memproses, berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data, dan kolaborasi. Nah, tahu itu ada di 2 aspek kompetensi ini, yaitu mengakses dan mengelola informasi. Ini kemampuan dasar lah yang harus dimiliki setiap individu, mau digital atau non digital, tua muda gitu, yaitu adanya di sini, karena ini kan memang pintu masuk ke ruang digital ya. Kemudian pada tahap berikutnya tanggap ya, sudah bisa merespon nih apa-apa yang menerpa dirinya gitu ya, atau juga sudah bisa melaksanakan, mengeksekusi apa yang dia butuhkan, apa yang dia cari, atau apa yang ingin dia ekspresikan di media
digital. Jadi ada mendesain pesan, memproses informasi, dan berbagi pesan gitu ya. Jadi pesan-pesan seperti yang disampaikan Pak Fajar tadi atau concern dari Mas Andrea tadi, Pak Andrea dari UPI, ini gimana ya kok orang tuh cuma mikirin followers aja gitu ya, sementara kontennya itu nggak benar gitu ya. Nah ini dijaga di sini sebenarnya gitu ya, di aspek tangguh ini. Lalu selanjutnya tentang membangun ketangguhan diri, untuk bisa membuat strategi perlindungan data, kolaborasi gitu ya, itu ada di tahap berikutnya, yaitu tangguh. Nah, ini skenario-nya dari 8 kompetensi tular nalar yang dibagi menjadi tahu, tanggap, dan tangguh. Dan ini kita aplikasikan ke 8 tema tadi. Jadi kalau dalam internet untuk siaga bencana, mengakses informasinya dan mengelolanya bagaimana, mendesain, memproses, berbaginya bagaimana, khusus untuk tema itu saja gitu ya. Untuk internet dan ruang kesehatan bagaimana, untuk internet dan keluarga juga itu ada masing-masing seperti ini, termasuk internet dan ruang kelas. Itu kita dedikasikan buat Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang mungkin membutuhkan itu untuk mendeliver prinsip-prinsip literasi digital kepada murid-muridnya di kelas. Nah, kira-kira seperti itu Pak Kasyadi. Terima kasih Mbak Rani. Mbak Rani masih di mute ya. Terima kasih banyak Mbak Santi untuk penjelasannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan ketiga dari Pak Kasyadi sekaligus ke Mas Andrea juga ya. Ini kurang lebih sama. Jadi gimana sih internet yang beretika nih? Jadi nggak cuma melulu utamain konten, tapi ada kayak empati juga di situ, seperti ya kurang lebih seperti itu ya. Kita nih seperti yang dicontohin Mas Andrea tadi ataupun Pak Kasyadi, banyak yang kalau ada kecelakaan malah upload kontennya dulu baru nolongin itu. Gimana Mas? Silakan. Ya, ini menarik sekali ya concern dari Pak Kasyadi, Matur Sembanun, juga Pak Andrea, ini luar biasa. Saya pikir bukan cuma di komunikasi ya Mbak Santi ya, juga Pak Fajar, di disiplin-disiplin yang lain juga sangat melihat betapa kalau saya tadi menggunakan pintu masuk untuk melihatnya sebagai kapitalisme digital. Jadi baik Pak Andrea maupun Pak Kasyadi, ketika dia sudah menjadi ekosistem kapitalisme digital, maka seluruh aktivitas yang berada di dalamnya pun akan muncul gitu ya. Saya akan berikan analogi. Kantor notariat, permasalahan tuntut menuntut batas tanah itu terjadi karena tanahnya sebagai aset, kurang lebih gitulah. Yang muncullah pengacara, muncullah jaksa, muncullah segala macam karena tanahnya sebagai aset. Nah, ketika dia berpindah kepada tangibility of asset, gitu ya, konten itu sendiri, maka proses-proses yang terlibat dalam circumstance ekosistemnya itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, hari ini mulai terlihat tuh orang yang kemudian dituntut karena keliru disomasi gara-gara kontennya salah, kontennya meniru, kontennya apapun itu ya, kontennya tiba-tiba unsur sara gitu ya. Sorry to say bahwa kemudian penganiayaan pada seseorang segala macam itu karena disinformasi atas konten-konten kreator gitu ya. Informasi-informasi yang bias luar biasa. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah ekosistem yang segera akan muncul. Lalu bagaimana kita membuat agar orang segera menyadari tentang sudah berada dalam ekosistem seperti ini? Satu, logika yang tadi disampaikan oleh Mbak Santi terkait dengan proses bagaimana tujuan dari tular-nara dan model kurikulum ini sebenarnya akan lebih dahsyat apabila kita menggunakan dua cara sekaligus. Pertama caranya adalah melihat sosok-sosok individual yang bermain dalam digital ini sebagai sosok personal. Sosok personal dia. Nah, ini ada hubungannya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andrea tadi. Sebagai sosok personal, dia memiliki kebebasan luar biasa untuk berekspresi. Anak-anak SMA kita, anak-anak SMP kita, bahkan anak-anak SD itu Pak Kasyadi, dia sudah luar biasa dia bikin konten itu. Apapun dia TikTokin. Apapun dia TikTokin gitu ya. Karena memang gratis gitu loh. Karena dia memang menumpuk atau mengkapitalisasi. Nah, itu prosesnya. Dia mengkapitalisasi karena dia tahu sometimes ini pasti bisa jadi duit. Sometimes dia menumpuk gitu mengkapitalisasi. Nah, sebagai ruang personal dia bebas gitu. Tapi bagaimana dihubungkan dengan pertanyaannya Pak Andrea tadi? Kita harus membentuk sebuah komunitas-komunitas yang membuat orang ini peka. Nah, seperti saya bilang tadi, perkara aset tadi.
Apabila dia melihat temannya dituntut gara-gara konten, maka itu yang menjadi ruang pembelajaran luar biasa dan otomatis bagi dia. Nah, karena dia terhubung dalam sebuah kelompok komunitas, maka itu akan menjadi ruang belajar yang luar biasa di sana. Jadi, sebagai contoh aja Pak Kasyadi, kalangan artis hari ini gitu ya, dengan yang hidupnya dengan konten itu akan sangat hati-hati, akan sangat hati-hati. Mengapa? Aku nggak mau jadi sosok si itu, aku nggak mau, karena dia membentuk komunitas gitu. Nah, maksud saya, mari kita bersama-sama menciptakan sebuah ekosistem komunitas ini gitu. Jadi, mohon maaf, ini bukan bermaksud mengajari ya. Tidak ada salahnya bagi guru-guru sekarang mulai memperhatikan Instagram anak-anak didiknya. Ya, sekali-kali gurunya nampak beken dengan yang subscribe-nya banyak lah. Ya, nggak apa-apa juga gitu loh. Memang anak-anak saja yang bisa bikin konten. Guru juga bisa bikin konten. Kita cari nih, kalau saya betul-betul nempel Pak dengan mahasiswa yang subscribe-nya tuh melebihi subscribe-nya departemen. Followernya itu melebihi followernya departemen kami gitu. Bisa dibayangkan itu. Jadi saya nggak ragu-ragu untuk mengajaknya gitu. Kolaborasi yuk, collab yuk gitu. Karena apa? Karena dengan menarik dia ke dalam sebuah komunitas, dia menjadi tersadarkan sebelum dia menjadi oknum gitu ya Pak. Sebelum dia menjadi oknum. Jadi bagi saya, untuk mengunci paparan saya, mari kita kembangkan dua jalur ini. Jadi menggunakan tular nalar ini bisa sebagai personal, tapi sebagai amplifier penguatnya, karena saya yakin Pak Kasyadi, juga Pak Andriana itu berada dalam sebuah komunitas. Karena komunitas malu sebagai seorang profesor lah, mungkin saya hati-hati dengan konten saya. Jujur saja sih Pak, saya secara personal juga pernah jadi korban, bagaimana kemudian ini bisa menjadi kapital gitu. Dan Mbak Santi menolong saya luar biasa gitu. Bahkan dalam konteks posisi saya sebagai dosen gitu ya, saya tidak kemudian imun. Dia memiliki potensi untuk dihantam oleh prinsip bagaimana bermedia sosial seperti ini, bagaimana bermedia digital. Nah, jadi yang ingin saya katakan kembali pada langsung strike menjawab pertanyaan Pak Andrea tadi. Mari dengan sudah meluncurnya kurikulum ini, kita belajarnya bisa dua posisi. Sebagai personal, juga sebagai komunitas yang akan bisa kita ingatkan. Katanya sih, kalau berjemaah itu insya Allah akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kasyadi, matur sembah nuwun. Banyak Mas Sulhan. Mbak Santi, welcome. Apabila ada tambahan silakan Mbak. Enggak sih, saya menggarisbawahi aja ini Mbak, bahwa siapa saja bisa menjadi korban. Nah, itu sebabnya memang siapa saja memang harus punya kemampuan untuk ini ya. Inginnya sih tular nalar itu memang dalam level tahu tanggap tangguh itu bisa menjadi level kita semua. Ingat tahap tangguh tadi salah satunya adalah ketahanan digital ya, ketangguhan di ruang digital, ya salah satunya bisa merespon dengan proper ya, dengan tepat gitu ya, ketika kita menghadapi ancaman-ancaman seperti itu gitu. Dan siapa lagi memang kalau bukan guru, bapak ibu dosen gitu ya, yang bisa menjadi inspirasi dan pencerah bagi mahasiswanya atau bagi teman-temannya, murid-muridnya. Nah, terkait dengan ini ya, ini kenapa yang kontennya nggak banget gitu ya, yang kerjanya, kalau dulu kita nggak tahu istilahnya apa, tapi sekarang kita tahu flexing ya, kerjanya pamer mulu ya, itu ada di mana-mana dan konten-konten lainnya. Bagi saya sih satu hal ya, kalau kita bergerak dari kacamata menciptakan ekosistem informasi yang positif, maka konten negatif ya harus dilawan dengan konten yang positif. Itulah yang kemudian harus kita dorong sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih banyak Mbak Santi. Bapak Fajar, welcome Pak, apabila ingin menambahkan. Baik, saya kira memang modul tular nalar ini juga cukup penting bagi perguruan tinggi, karena beberapa waktu yang lalu sangat disesalkan ada juga dari kalangan perguruan tinggi yang menuliskan yang sempat viral di internet terkait dengan isu sara lah, kurang lebih seperti itu. Barangkali dengan modul tular nalar ini bisa memberikan wawasan atau pengetahuan yang cukup bagi kalangan perguruan tinggi, sehingga ketika kita menuliskan sesuatu di media sosial itu harus ada etikanya. Jadi tidak serta-merta bebas menulis apa yang kita mau seperti itu. Dan tentunya dengan modul ini juga bisa membekali adik-adik juga, bisa tidak harus membedakan mana kritik dan mana yang
sifatnya apa ya? Apa itu? Head speech seperti itu. Jadi mudah-mudahan modul ini bisa melengkapi modul-modul yang ada di Sepada dan tentunya bisa membekali untuk memfilter arus informasi yang cukup baik yang mungkin kita tidak bisa dengan mudahnya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan modul ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semua nanti. Mungkin itu dari saya, Pak Burani. Terima kasih banyak Bapak Fajar. Baik, waktu sekitar 10 menit lagi nih apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, silahkan untuk ditanyakan. Oke banget para narasumbernya, Bapak Fajar, Mbak Santi, Mas Sulhan. Jadi kita use that opportunity untuk bertanya kepada mereka secara langsung. Silahkan apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh membuka fitur video dan juga mikrofon. Oke, Bapak Syukri Hamzah, silakan Bapak. Ya, Pak Syukri, silakan Bapak. Mohon izin, ya mikrofonnya boleh dibuka dulu Bapak. Ya, silakan. Oh, mati. Ya, mangga silakan Pak. Mohon maaf Bapak, suaranya masih belum terdengar di saya. Iya, izin Bapak, suaranya juga masih belum terdengar. Kalau misalnya dilepas headsetnya, apakah membantu Pak? Suaranya bisa keluar mungkin? Halo, sudah terdengar Ibu? Ya, siap Bapak Syukri, Alhamdulillah. Siap, ya. Sudah terdengar Bapak. Silakan untuk pertanyaannya. Jadi yang saya hormati ini sangat luar biasa materinya ini ya. Jadi memang ada satu hal yang saya ingin mengingatkan, barangkali juga mungkin sekedar cuma saran ya. Terkait dengan masalah korup dan lain-lainnya itu ada dua hal barangkali yang perlu saya dengar adalah masalah pentingnya barangkali penanaman sikap bela negara sehingga tidak termakan korupsi. Selama ini pada di mata kuliah pendidikan kebinaan dulu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu yang kedua masalah adab itu seperti disampaikan oleh Pak Adria sangat penting karena inilah yang menyebabkan lahirnya sikap-sikap ini, karena itu tidak cukup barangkali dengan pendidikan karakter. Jadi diharapkan dosen-dosen juga menyelipkan masalah-masalah adab ini dalam berinteraksi melalui literasi dan tingkat literasi. Karena itu ini juga menghindari hal-hal yang terkait dengan masalah hukum tadi. Saya kira itu yang penting. Jadi tingkat penanaman sikap bela negara, nasionalisme itu juga menjadi penting. Karena ada banyak hal yang bersifat syarat tadi juga itu menggoyah rasa nasionalisme kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Bapak Syukri. Kalau tadi saya agak nangkep agak keresak-keresak atau kurang jelas, ini boleh tolong dikonfirmasi apakah jadi materi yang juga disampaikan ada bela negaranya, kemudian pendidikan karakter, yang penting adabnya, kurang lebih seperti itu ya Pak Syukri ya. Ya, silakan Mas Sulhan. Saya sepakat penuh ya Mbak Rani dengan Pak Syukri bahwa karakter itu menjadi identitas yang memang di depan gitu ya. Saya sepakat melihat itu. Apa kemudian yang kemudian kita harapkan dari sebuah struktur berpikir yang termaterialkan. Kurikulum itu kan sebenarnya adalah sebuah struktur berpikir yang termaterialkan. Di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada sebuah step by step bagaikan sebuah SOP. It's mean
the guarantee of gitu ya. Dia menggaranti kalau andaikan dilakukan dengan cara itu, maka insya Allah dia akan baik. Kan begitu logikanya. Jadi mungkin yang dari rumus 2-3-3 itu ya Mbak Santi ya, mungkin 2-3-3 itu bisa kelupaan di bagian mana. Oh, berarti aku kelupaan kemarin itu yang di sini. Nah, itu akan menjadi habitual gitu ya. Tidak ada kemudian karakter yang tidak akan terbentuk tanpa habitual gitu. Jadi saya pikir selama kita membiasakan habit membiasakan berproses gitu ya. Kadang-kadang nih untuk meretweet. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan lewat video itu, untuk meretweet mungkin kita butuh sedikit ada jeda gitu. Ada jeda. Kalau dari proses komunikasi itu satu-satunya tanpa jeda itu adalah komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri kita sendiri. Tetapi ketika berkomunikasi dengan pihak di luar diri kita, maka kita membutuhkan jeda. Jeda yang sifatnya instingtif adalah jeda memahami pesan. Jadi tidak mungkin kita merespon pesan tanpa kemudian memiliki sepersekian detik untuk memahami pesan. It is really instinctive. Itu sangat primitif ya dalam construction otak kita. Nah, artinya apa? Mau ketika kita melakukan kemampuan berpikir fast gitu ya, thinking fast atau thinking slow menurut Daniel Kahneman itu memang instinktif. Dia selalu memahami pesan. Nah, dalam logik seperti itu, maka saya pikir habitual itu menjadi landasan karakter itu terbentuk. Nah, karena proses masyarakat informasi dan melakukan berinteraksi dengan informasi itu adalah sesuatu yang sifatnya fundamental. Sorry, hari ini ya Mbak Rani, mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini, mungkin kita terbiasa berpuasa yang sifatnya konvensional. Nasi tidak dimakan, air tidak diminum. Tetapi bisakah kita berpuasa untuk tidak mengklik WhatsApp kita sehari saja, gitu? Belum tentu. jadi belum tentu. Nah, dalam konteks ini artinya apa? Fondasi kita terhubung dengan informasi itu menjadi kebutuhan yang jauh menurut saya itu jauh lebih jauh lebih substantif hari ini. Orang mungkin untuk membuat orang stres itu sederhana. Tutup seluruh akses informasi dia. Tutup seluruh interaksi dia dengan siapapun. Kalau kata orang-orang psikolog itu, kalau dia ditutup interaksinya dengan dunia di luarnya, dia tidak akan bisa hidup. Dia bisa puasa mungkin sekian hari, tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa informasi. So juga udah bingung, Mas. So artinya bagi saya karakter tadi saya sepakat banget. Dan bagaimana tular nalar berupaya untuk mengarah ke sana adalah memunculkan habitual. Kalau kemudian kurikulum itu bisa menjadi habitual, seperti ginilah kira-kira. Mohon maaf, orang yang masuk perguruan tinggi sejak dia semester pertama itu dituntut untuk menulis. Dituntut untuk menulis, paragrafnya jelas dan sebagainya. Itulah kurikulum. Dan nanti dia akan terbiasa untuk berbicara dengan tertata, menekan emosinya, dan menyadari bahwa interaksi itu harus diskusi. Dan itu otomatis tercipta karena habitual. Jadi bagi saya sepakat penuh, habit lah yang sedang upaya untuk menjadi outcome bagi tular nalar. Saya yakin itu pasti bisa. Itu saja mungkin Mbak Rani. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Suhan. Bapak Fajar ingin menambahkan, silakan Bapak. Saya kira cukup Bu kalau dari saya. Ya, Mbak Santi mungkin? Saya terinspirasi banget dengan yang disampaikan oleh Pak Syukri. Pak Syukri itu bertanya, memberikan perenungan, memberikan usul, tapi jadinya menginspirasi kita ya. Terima kasih banget. Ada satu modul, ada satu tema yang dalam tular nalar yang namanya adalah menjadi warga digital. Nah, itu bicara tentang digital citizenship. Nah, saya kira konteksnya ini tepat banget nih dengan bela negara. Bela negara zaman sekarang ya bela negara yang bukan angkat senjata ya, tapi mungkin angkat jari di handphone dan sebagainya. Teman-teman yang milenial ini lebih paham ya, tapi mungkin kita bisa exploring dari situ. Dan terima kasih sekali Pak Syukri, karena saya pikir itu nanti bisa menjadi salah satu acuan kita juga nanti menjadi warga digital. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Santi. Buat Bapak Ibu peserta webinar, saya bacakan cara mengakses materi tular nalar literasi digital ini ada di chat. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, login pada kemdikbud.go.id, klik menu course, klik all course, kemudian akan muncul course yang tersedia di Spada, salah satunya modul literasi digital tular nalar. Kemudian silakan klik modul tersebut dan
Yang keenam, buka course di LMS Modul atau bisa klik Enroll Me as Student. Kurang lebih seperti itu stepnya untuk mengakses materi tular nalar di Spada. Baik, kita punya waktu 5 menit lagi. Apabila ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu untuk langsung buka video dan voice-nya. Oke, Prem Uti raise hand, silahkan. Ya, Terima silahkan. kasih. Sudah kedengaran nggih suara saya? Sudah, terima kasih banyak, silahkan. Terima kasih untuk Mbak Rani untuk waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya sangat tertarik dengan modul tular nalar. Kebetulan saya juga di Universitas Teknologi Indonesia dan di Teknik Informatika. Jadi keterkaitan modul ini kan nanti sangat membantu saya juga dalam hal penyampaian informasi kepada mahasiswa terkait tentang bagaimana beretika kita menggunakan internet seperti itu. Dan apakah pertanyaan saya, apakah nantinya ini akan diwajibkan masuk ke kurikulum kita atau kita bisa tambahkan di mata kuliah, misalnya kalau di saya di TI itu ada yang namanya etika profesi, itu apakah bisa kita masukkan atau mungkin dari Bapak Fajar nanti bisa bagaimana di LLDikti nanti menanggapi apakah ini akan diwajibkan seperti mata kuliah anti korupsi ya kalau tidak salah, itu kan wajib untuk di semua baik itu perguruan tinggi negeri maupun di swasta. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menjadi daya tarik sehingga artinya seperti mahasiswa, baik itu masyarakat umum ini bisa tertarik untuk menyadari betapa pentingnya apa yang menjadi isi dari modul tular nalar ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Prem, bagus banget pertanyaannya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, silakan Bapak Fajar. Apakah ini diwajibkan atau apakah bisa ditambahkan sebagai materi kuliah? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Rani dan Pak Prem dari UT tadi. Kalau untuk modul ini memang tidak diwajibkan dimasukkan di dalam kurikulum di perguruan tinggi Bapak. Tetapi modul ini bisa bisa diadopsi ataupun dimasukkan tergantung kebutuhan masing-masing prodi. Jadi memang kami tidak mewajibkan, tetapi juga tidak menghalangi prodi untuk menggunakan modul ini sebagai salah satu materi atau bahan ajar di perkuliahan di prodi. Jadi maksimalkan modul yang ada di Spadat, mungkin tidak hanya tular nalar, mungkin modul-modul yang lain juga bisa digunakan, tetapi tidak diwajibkan. Karena memang yang diwajibkan beberapa mata kuliah umum saja, tidak termasuk tular nalar. Tular nalar ini mungkin sifatnya hanya tambahan atau sebagai pendamping atau bagi perkuliahan di masing-masing prodi, nanti jadi bisa digunakan sebagai salah satu bahan ajar atau tambahan materi yang bisa diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Mungkin itu Bu Rani. Terima kasih banyak Bapak Fajar. Silakan untuk pertanyaan kedua. Mbak Santi, apa sih yang menjadi daya tarik materi tular nalar ini buat para dosen, para mahasiswa, bahkan masyarakat luas? What's make it different with others? Kurang lebih seperti itu ya Mbak, silahkan. Terima kasih Mbak Rani, Mas Prem. Mas Prem aja ya. Jadi justru di fleksibilitasnya tema-tema tular nalar itulah menurut saya gitu ya, kami menggagas tular nalar memang supaya fleksibel, bisa dijadikan materi pendukung di mata kuliah apapun ya, dari prodi manapun gitu ya. Kalau tadi Mas Prem itu mencontohkan etika profesi ya. Dalam etika profesi salah satunya adalah harus bisa misalnya menampilkan jejak digital yang baik, harus bisa juga
menampilkan diri dengan baik, presensi dengan baik, dan mengatasi tantangan-tantangan di literasi digital. Itu udah jadi bagian dari personal profesional kita ya, nilai-nilai profesional kita di ruang digital. Monggo itu bisa dikaitkan nanti dengan kecakapan dasar yang diperkenalkan oleh literasi digital. Di luar itu misalnya mau sangat spesifik banget pada isu tertentu ya, tadi yang saya contohkan, misalnya teman-teman planologi, di beberapa teman planologi urusannya dengan kebencanaan gitu ya, oh ini nih salah satu yang mengganggu di urusan mitigasi bencana, itu adalah informasi yang menyesatkannya. Diambillah kemudian kurikulum tular nalar yang berkaitan dengan internet dan siaga bencana. Untuk internet dan difabilitas ya, internet merangkul sesama namanya ya, memang kami buat seperti itu gitu. Itu juga dijadikan materi dasar untuk teman-teman di perguruan di FPI KPI ilmu kependidikan gitu, karena urusannya salah satunya adalah dengan itu. Jadi bagi saya itu fleksibilitasnya itulah justru yang insya Allah menjadi salah satu daya tarik tular nalar yang membuat kurikulum ini bisa diterapkan di mana saja, apapun prodinya. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Santi. Mas Sulhan mungkin menambahkan positioning tular nalar ini di mana kira-kira dalam mata kuliah. Silakan Mas. Saya pikir di dalam Aspikom gitu ya, saya menyebutnya Mas aja ya, Mas Prem. Di dalam Aspikom itu memang ada beberapa mata kuliah yang disarankan untuk wajib, dan salah satunya itu memang mata kuliah komunikasi digital. Nah, jadi kita sendiri sangat di dalam asosiasi sangat menekankan seluruh praktek dan bagaimana penciptaan budaya berkomunikasi digital itu masuk. Nah, tular nalar mungkin menjadi bagian yang mengapa kita sangat engage dengan Mbak Santi dan teman-teman ya, karena ada kepentingan di sana. Jadi itu bagi komunikasi. Nah, tentu saja di bidang ilmu lain itu sangat dekat sepanjang dia terkait dengan alur transformasi informasi dalam konteks masyarakat digital itu. Itu saja mungkin Mbak Rani, matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Mas Sulhan. Iya, kita Oke, ini kita ada satu lagi pertanyaan, masih bisa bagi Bapak atau Ibu yang ingin raise hand, silahkan. Ya, apabila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, dan ini juga sudah 4 menit sebelum jam 11. Baik, saya izin untuk konklusi. Basically, ini sangat penting sekali buat kita semua, terutama para penggerak di Dikti ya, di pendidikan tinggi, bahwa penguatan digital literasi itu nggak hanya tanggung jawab dari satu pihak, tapi semua pihak. Dan karena itu diperlukan kolaborasi yang sangat kuat sekali bagi kita semuanya agar cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat tercapai. Dan tentunya yang paling penting adalah kita sebagai individu bisa memberikan sesuatu dalam rangka kontribusi terbaik kita untuk Indonesia. Baik, saya kembalikan ke Mbak Ica. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Fajar, Mbak Santi, dan Mas Sulhan untuk sesi sharing hari ini yang luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Alhamdulillah, happy to see you all here. Dan saya kembalikan ke Mbak Ica. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Rani Kasmir atas selaku moderator untuk moderatori sesi Fire Talk Discussion ini. Selanjutnya terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Fajar Priya Utama, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Sulhan dan kepada Ibu Santi Indra Astuti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai dengan 16, serta Bapak Ibu yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, terima kasih banyak telah hadir pada acara webinar pada hari ini. Semoga upaya kita bersama ini dapat meningkatkan kemampuan literasi digital di Indonesia, termasuk menangkal hoax, disinformasi, dan misinformasi. Hadirin yang kami hormati, marilah kita akhiri acara webinar pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Mbak Nisa. kasih Bu Rani, Bu banyak Bapak Ibu. Santi, Bapak Ibu semuanya. Pak. Izin Terima kasih.